Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh dan jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan semua yang kita butuhkan, semua yang kita minta itu Allah berikan kepada kita. Dan ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim, surat 14 pada ayat yang ke-34. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Ikhwatul iman, jadi ayat ini menegaskan tentang betapa banyaknya nikmat Allah dan diawali dengan firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah telah memberikan kepada masyarakat semua yang kamu minta. Ya. Allah memberikan semua yang kamu butuhkan. Mungkin kalimat ini kalau sekilas kita simak kurang pas. Sekilas kita simak kurang pas. Karena di dalam doa-doa kita, tidak semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, tidak semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Sehingga ayat ini menjadi pertanyaan, betulkah Allah berikan semua yang kita minta? Allah katakan, wa ataakum min kulli sa'altum. Dan Allah telah memberikan semua yang kamu minta. Nah, ikhwatul iman, ini kalau melihat ayat ini jangan sekilas berdoa tidak dikabulkan, maka ayat ini bertentangan. Tidak. Coba kita duduk sejenak. Jadi kan duduk yang anteng, yang berpikir yang jernih, dengan hati yang jujur. Lalu kita bertanya, kebutuhan yang kita butuhkan, sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, coba dengan cek yang benar. Antara yang dicukupi Allah dengan yang tidak,
itu banyak mana? Coba, kebutuhan kita hidup ini, apa makan, apa minum, apa tempat tinggal, apa pakaian, atau apa saja, yang diberikan Allah dengan yang tidak banyak mana? Ya, lebih banyak, jauh lebih banyak apa yang sudah Allah berikan dari apa yang tidak diberikan. Dan yang tidak diberikan itu bisa dihitung dengan jari. Dan itu pun belum tentu gak baik bagi kita. Jadi kalau seseorang itu berdoa kepada Allah lalu gak dikabulkan, nah itu kan biasanya muncul suudzon kepada Allah. Nyala-nyalain tahajudnya, nyala-nyalain doanya, nyala-nyalain sedekahnya. Ya begitu. Ya, kurang apa saya ini? Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Di mana posisi Allah? Di mana Allah? Apakah doa saya didengar Allah itu mengharapkan? Itu baru satu doa yang tidak dikabulkan Allah. Dari sekian kebutuhan yang kita butuhkan yang sudah disiapkan oleh Allah, muncul suudzon kepada Allah. Nah, udah begitu muncul marah. Bentuk marahnya timbul putus asa. Bentuk putus asanya meninggalkan doa. Ujung-ujungnya kalau orang berdoa kan dikabulkan, ngapain? Berhenti dari doa karena suudzonnya kepada Allah SWT. Padahal bisa jadi tidak terkabulnya doa itu sebuah kemaslahatan bagi kita. Perhatikan, ya, bisa jadi tidak terkabulnya doa itu merupakan apa? Kemaslahatan dari kita. Makanya disebutkan Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Makanya ada ayat lain yang mengatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kamu senangi itu gak bagus buat kamu, gak baik buat kamu. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kamu cinta, apa yang kamu benci itu justru apa? Itu adalah kebaikan bagi diri. Kemudian di ayat ini ditutup oleh firman Allah. Ditutup oleh firman Allah. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Perhatikan ayat ini. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ikhwatul iman, maka dari itu mari kita betul-betul gunakan kehidupan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ikhwatul iman, menindaklanjuti pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Bahjatul Nazirin. Kita melanjutkan bab baru, yakni bab taqwa, bab fit taqwa, bab tentang ketakwaan. Bahasa takwa ini bahasa yang sudah masyhur di kalangan kita. Jadi pendengaran kita itu tidak asing mendengarkan kata-kata takwa ini. Ya. Bahasa takwa itu sudah masyhur di kalangan kita. Mafhum kita mengatakan takwa. Bahkan setiap kali kajian, setiap kali khutbah Jumat itu merupakan wasiat pertama untuk disampaikan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, seringkali kita ini mendengar kata-kata yang sudah mafhum, ya, yang sudah didengarkan, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, tetapi belum tentu memahami definisi kalimat tersebut. Ya. Apa sih dimaksud kalimat ini? Contoh iman, contoh keyakinan, contoh akidah, contoh ibadah, ikhlas, sabar, qanaah, tawakal. Itu kalimat-kalimat yang tidak asing di tengah telinga kita. Tapi walaupun demikian belum tentu kita itu memahami makna dari definisi kalimat-kalimat itu. Contoh tawakal. Tawakal ini kan sering diucapkan oleh orang. Saya kira penting mau berusaha mas tawakal. Pertama kita usaha, yang kedua adalah tawakal.
sederhana dan kalimat itu mudah dan kalimat itu sering kita dengarkan. Tapi bisa jadi pembicara dari kalimat ini, orang yang mengucapkan seperti kita sudah tawakal, seperti kita harus ini belum tentu paham apa itu tawakal. Buktinya apa? Buktinya banyak orang tawakal masih berkeluh kesah. Buktinya banyak orang tawakal timbul ketakutan dan kecemasan. Itu namanya belum tawakal. Kalau orang tawakal resah, tawakal cemas, tawakal takut, tawakal khawatir, tawakal berkeluh kesah, ini dijamin belum tawakalnya. Walaupun dia sudah beribu-ribu kali, aku sudah kurang-kurang apa? Ya belum tawakal. Nah, tawakal itu apa artinya? Jadi angel begini. Gimana tawakal itu apa artinya? Corok Jawa ini apa? Pasrah. Itu tawakal. Dari kata dasarnya apa? Wakala. Wakala itu menyerahkan urusan kepada orang lain. Makanya orang yang diserai disebut wakil. Buat ketemu ya. Di menyerahkan urusan kepada orang lain, yang diserahi urusan disebut apa? Wakil. Wakil itu siapa? Orang yang diserahi urusan untuk mengurusi suatu urusan. Biasanya orang itu kalau menyerahkan urusan kepada orang sembarangan atau milih yang apa? Sesuai apa yang mampu? Mampu. Dan mungkin dengan milih orang yang gak ngerti apa-apa. Bisa dipahami? Kalau jenengan yakin tentang kredibilitas orang yang Anda pilih untuk nyerahin urusan, maka setelah urusan itu diserahkan kepada orang tersebut, orang yang punya masalah gak ada keresahan sudah. Kalau dia yakin dengan kredibilitasnya, yakin maka yang terbaik akan terjadi. Karena yakin dengan orang yang diserahi ini. Kalau resah itu menunjukkan apa? Menunjukkan Anda gak yakin dengan kredibilitasnya. Ini disebut dengan tawakal. Nah, kalau kemudian kita berserah diri kepada Allah, sedangkan apakah kita sudah tahu tentang kredibilitas Allah? Nah, sehingga kalau nanti kita punya masalah apapun bentuk masalahnya, lalu kita serahkan kepada Allah, timbul keraguan, timbul kecemasan, timbul keresahan, kemudian muncul keluh kesah, sambatan kesana kemari. Ini menunjukkan Anda belum paham apa itu. Ini menunjukkan seseorang belum memahami makna dari sebuah ketawakalan. Soalnya kalau udah tawakal itu diserahkan sudah elek api tergantung sini. Orang ini dan kita percaya apapun yang terjadi, apapun hasilnya kita puas, itu tawakal. Dan tawakal itu buahnya puncaknya keyakinan. Ya, tawakal itu puncaknya keyakinan. Apapun yang terjadi yang diputuskan oleh orang yang diserahi, maka kita yakin itu yang terbaik. Karena kita sudah memilih dia untuk menyerahi urusan. Sehingga kalau orang yang punya masalah diserahkan kepada wakil, maka yang kerja siapa? Yang kerja siapa? Yang kerjakan untuk persoalan siapa? Orang yang dimasalahi, sedangkan yang punya masalah anteng sudah sampai punya gawe, terus minta tolong kepada Ustaz, saya itu udah ngerti acara kayak apa, jadi acara nanti saya serahkan ke Ustaz sudah. Si kerja sih, Ustaz di situ man. Sopo sing ngatur terserah jenengan, ini terserah aja. Bisa dan saya yakin dia mampu. Ketika kita yakin tentang kemampuannya, gak ada itu keresahan, gak ada ketakutan. Ya, itu namanya takwa. Begitu juga takwa. Apa itu takwa? Kita akan mempelajari kalimat ini dari beberapa
pertama kita akan membicarakan tentang makna takwa dari sisi lugah. Yang kedua nanti dari segi syariat. Yang ketiga tentang ahamiyatul takwa, pentingnya takwa. Baik itu dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari dalil-dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama makna takwa menurut lugah, menurut bahasa. Ini karena persoalan yang paling penting. Menurut lugah atau bahasa, takwa itu bermakna dari kata dasar waqo. Waqo itu kalau tulis Arab wawu qaf ya, dibacanya waqo. Itu kata dasar takwa. Waqo artinya menjaga. Ini yang pertama. Kemudian menurut kata dasar yang kedua dari kata-kata al-wiqayah, dari kata dasar al-wiqayah, ditulisnya itu alif lam waw alwi qa ajam qaf alif yatu, dibacanya apa? Al-wiqayatu, tak marbuto terakhirnya. Apa al-wiqayah ini? Al-wiqayah itu memiliki dua makna. Sebagaimana di dalam kamus-kamus bahasa Arab nanti bisa dilihat. Al-wiqayah itu pertama bermakna al-hadru. Al-hadru artinya hati-hati. Yang kedua bermakna al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar artinya waspada. Ya, jadi al-wiqayah memiliki dua makna. Yang pertama, makna pertama adalah hati-hati. Yang kedua tadi waspada. Sehingga kalau dikumpulkan jadi satu, makna takwa menurut bahasa memiliki berapa makna? Berapa? 3. Pertama apa tadi? Menjaga. Makna yang kedua? Hati-hati. Makna yang ketiga? Waspada. Dilihat dari sisi makna ini saja, sebenarnya sudah bisa dirasakan siapa orang bertakwa itu. Dilihat dari sisi makna ini saja, sudah bisa dilihat, sudah bisa dirasakan. Berarti orang yang bertakwa itu punya sifat apa tadi? Menjaga diri. Punya sifat apa? Hati-hati. Punya sifat apa? Waspada. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah punya tanda-tanda ini? Kalau ngomong hati-hati, kalau komentar jaga diri, makan sama makan diperhatikan dengan baik, pergaulan waspada, menerima suatu berita gak berusaha itu karakter orang-orang yang bertakwa. Orang yang di dalam dirinya ada ketakwaan itu akan memberikan sifat-sifat tersebut. Nah, ini makna yang pertama menurut bahasa. Adapun menurut syariat atau istilah, yang dikatakan takwa itu adalah intital awamirihi wajtinabu nawahi. Jadi yang dikatakan takwa itu adalah intital awamirihi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan
menjauhi larangan-larangan Allah. Perhatikan dua sisi. Ini menurut apa tadi? Sehingga ini kalau digabungkan lagi makna bahasa dengan makna apa? Syariat, berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga, hati-hati, waspada terhadap dua hal. Hati-hati terhadap perintah, hati-hati terhadap larangan. Waspada terhadap perintah, waspada terhadap larangan. Yang dikatakan waspada dengan perintah itu tidak meremehkan perintah-perintah Allah. Yang dimaksud hati-hati kepada perintah itu adalah betul-betul dijaga perintah, dipelihara yang namanya perintah. Itu namanya hati-hati dan waspada kepada perintah. Begitu juga menjaga larangan, tidak boleh sembrono terhadap larangan-larangan Allah. Tidak boleh gegabah dengan larangan-larangan Allah. Ini kalau dipadukan antara makna dari sisi luar maupun dari sisi bahasa. Tuh. Sehingga menghasilkan puncak-puncaknya. Yang dikatakan takwa ini puncaknya nanti itu adalah apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah. Surat apa? Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat, dua ayat yang terakhir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jauh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar jauh, niscaya dia akan melihat balasannya. Perhatikan ayat ini. Maka ayat ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Fala tahqiranna syai'an minal khair." Pertama, barang siapa yang melakukan amal seberat biji sawi, kecil sekali amal baik itu, maka ya roh, maka dia akan melihatnya. Artinya tidak ada satupun perbuatan-perbuatan baik apabila dilakukan oleh seseorang, melainkan amal itu diberi balasan oleh Allah. Tidak ada satupun amal-amal baik, sekecil apapun amal tersebut, apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, sehingga tafsir ayat ini apa? Fala tahqiranna syai'an minal khair antaf'ala. Perhatikan, jangan sekali-kali engkau remehkan, ya, jangan sekali-kali engkau sepelekan kebaikan-kebaikan itu untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena sebab kamu pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Itu makna yang dikandung di dalam ayat ini. Fala tahqiranna syai'an minal khair antaf'ala. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun kebaikan itu untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ya, kamus yang kita pakai, kaidah yang kita pakai, jenengan lihat tukang rombeng, jenengan lihat tukang rombeng, sekecil apapun benda itu, seringan apapun, diambil kalau ada nilai jual. Berat
nggak ada nilai jual, nggak akan diambil oleh dia. Jadi tukang robek itu termasuk orang yang cerdas. Yang diambil yang apa? Yang punya nilai laku jual. Walaupun berat, nggak ada nilai, nggak akan diambil. Botol aqua, gelas aqua itu kalau ditimbang dengan botol yang kosong, nggak ada mempengaruhi dalam timbangan, nggak akan makan. Tapi diambil untuk tukang robek. Kenapa? Ada nilai jual. Gitu. Pecah genteng nggak diambil. Walaupun berat. Kenapa? Itu orang cerdas. Itu orang cerdas. Nah kadang-kadang kita melakukan sesuatu nggak ada manfaat itu dilakukan ya. Itu menunjukkan apa? Nggak cerdas. Jadi kalau tukang robek itu botol telepon, ya, waktu dipakai, padahal nggak ada nilai jual kecuali batu satu truk, baru ada nilai jual. Saya dipahami, itu kecerdasan. Itu kamus yang kita pakai. Jadi ada nilai jual walaupun kecil diambil sama dia, karena ada nilai, sehingga dia tidak meremehkan. Nah sekarang ini Allah yang menjanjikan yang demikian. Ini bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Maha Takwa. Sehingga, nah sekarang konsekuensi untuk menjadi orang yang muttaqi, konsekuensi menjadi orang yang bertakwa sekarang, yang pertama adalah wajib bagi seseorang, ya, wajib bagi seseorang untuk memperkaya dirinya dengan ilmu syar'i. Itu yang pertama. Jadi kalau orang ingin mencapai derajat ketakwaan, yang pertama wajib bagi dirinya untuk membekali diri dengan seperangkat ilmu. Seperangkat ilmu wajib bagi diri, wajib bagi diri. Artinya lagi kalau ada orang nanti itu ingin menjadi orang bertakwa tetapi tidak membekali diri dengan ilmu, maka kita katakan dia gagal menjadi orang bertakwa. Dia gagal menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita dikatakan gagal? Bagaimana mungkin orang bisa menjadi bertakwa kepada Allah sementara dia tidak mengenal perintah dan tidak mengenal larangan? Sementara konsekuensi takwa itu adalah berarti menjalankan perintah dan menjauhi. Nah kalau jenis perintah dan larangannya tidak tahu, bagaimana kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Bagaimana? Coba kita renungkan yang matang. Bagaimana mungkin bisa menjadi orang bertakwa jalankan perintah, jenis perintahnya tidak tahu? Bagaimana orang menjauhi larangan, jenis larangannya tidak ngerti? Jadi nggak mustahil, nggak bisa. Tolong diperhatikan. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Penjelasan maksiat itu nggak setiap orang ngerti maksiat. Orang awam, sing darani maksiat itu zina, minum khamr, judi, itu maksiat. Sementara nggak sholat, itu nggak masuk maksiat. Nggak ngaji sama sekali, itu nggak maksiat menurut orang awam. Bisa dipahami ya? Orang tidak mau belajar sama sekali dalam agama, itu dia bermaksiat kepada Allah. Maksiatnya di mana? Maksiatnya di mana? Orang tidak mau belajar sama sekali tentang agama, itu maksiat kepada Allah. Jelasnya? Ada dua kisah dari para nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kisah Nabi Adam alaihi salam. Dia punya teman ketika habis melakukan sebuah tindakan keliru, dia mengatakan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iktirafnya Nabi Adam itu jelas, Pak. Pengakuannya Nabi Adam, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri, itu jelas. Karena ada perbuatan salah yang dia lakukan. Sehingga ketika dia melanggar sebuah larangan Allah, dia menyatakan saya zalim. Rabbana
dengan melakukan sesuatu yang kau larang. Kisah yang kedua tentang iktirafnya Nabi Yunus. Iktirafnya Nabi Yunus, pengakuannya Nabi Yunus, dia menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengatakan, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Dalam kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Meninggalkan perintah tentang dakwah. Perintah tentang dakwah dia tinggalkan. Maka dia bermaksiat kepada Allah. Dalam hal itu, makanya segera dia mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sehingga bapak-bapak, kalau makanya tadi saya katakan kalau orang khomer, judi jelas maksiat, tapi orang yang ngaji sama sekali tidak terasa maksiat. Karena saya ketemu langsung dengan beberapa pelaku itu ya. Jadi waktu saya pulang kampung beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, ketemu teman-teman SD itu. Ternyata subhanallah kemaksiatan yang namanya khomer di kampung itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Jadi tidak ada anak remaja yang selamat dari khomer saat ini. Itu bisa dikatakan 99%. Khomer sudah merambah dan merusak generasi kita. 99%. Mengerikan sekali. Jadi anak SD kelas 6 itu sudah mengkonsumsi. Bahkan di daerah Tulangan itu, ketika saya nganter istri saya pijet itu, jadi tetangganya si tukang pijet ini itu dimasukkan penjara. Usianya berapa ini? Kelas 5, kelas 4, kelas 3 SD. Dipergoki dan memang sengaja dikurung di polsek itu karena ditemukan mabuk di belakang sekolahan. Kelas 5, kelas 4, kelas 3 SD. Bapak Ibu bisa bayangkan itu kalau SD sudah mabuk, SMP-nya aku nggak bisa bayangkan. Dan ini nggak main-main. Ini ancaman yang paling mengerikan. Jadi kalau kita udah masuk masjid jangan aman-aman saja kita. Makanya wabah-wabah yang gak karu-karu itu disebabkan karena banyaknya perbuatan keji yang telah dilakukan di suatu negara tersebut. Nah ini contoh. Nah begitu saya ketemu teman-teman ini, ada yang teman SD itu Pak sudah semua maksiat di jalan semua. Dia yang mabuk, yang khomer, yang zina, yang adu apa namanya, sabung ayam, sudah karu-karuan sudah lakoni habis. Dan saya kaget besok ini saya jalan-jalan lagi ketemu teman-teman yang lain yang tidak begitu gitu. Jadi si bersih, wajah itu si ketoto, rambutnya si disurani, ya, si keramut gitu. Nah tanya Mas, anak-anak ini mulai kapan kok jadi gini semua ini, kampung kok rusak total. Ya udah cukup lama kalau mungkin tidak lama setelah keluar dari desa ini sudah banyak anak-anak yang begitu. Kok begini? Sampai enggak saya ini alhamdulillah walaupun saya tidak sholat, walaupun saya tidak puasa jarang, tapi saya tidak maksiat. Coba jadi, ya, walaupun saya tidak sholat, walaupun saya mungkin jarang puasa, tapi saya tidak sampai maksiat. Apa kata maksiat kata dia itu? Perbuatan buruk. Sementara meninggalkan ini dia anggap apa? Kesehatan. Sama dengan katakan ngapunten, Anda seorang muslimah tidak menutup auratnya dengan keawamannya, merasa maksiat atau enggak? Enggak maksiat. Karena ketidaktahuannya bahwa itu adalah maksiat. Manakah maksiat itu wajib sholat. Makanya tidak saya bilang bagaimana kita tahu kita maksiat sementara jenis
Begitu loh. Dan ini akibat ketidaktahuan kita, akibat kita mendiamkan diri, memanjakan diri untuk tidak mau belajar. Contoh lagi, nanti jenengan beli kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair itu nama dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam At-Tahawi yang mengumpulkan data-data dosa-dosa besar. Gitu. Dan dosa-dosa besar itu ternyata banyak jumlahnya. Ada sekitar 76-77 dosa acak, dosa-dosa besar. Nah, dari 76 ini yang kita tahu berapa? Apa aja? Dan itulah dasarnya cuma ngerti telu. Ngerti telu kalau hadis. Mau al-adullukum alal kabair, mau menunjukkan aku dosa-dosa besar. Apa yang syirku billah, mau ukul walidain, ya, dosa-dosa besar itu adalah syirik pada Allah, durhaka sama orang tua, kemudian berkata dusta. Lu hadis ini ya mana? Terus ada lagi 7 istanu usab al-mubiqat, tinggalkan 7 dosa yang besar yang menghancurkan itu. Ada 7 macam. Katakan digabung jadi 10, sementara sih garo gitu 60, enaknya garo lah, ini garo. Ini mungkin gak kita melakukan tapi gak sadar, bisa nggak? Bisa. Begitu loh. Bisa. Contoh riba. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang ngerti riba? Lebih banyak yang tidak ngerti daripada yang ngerti. Ya, apa itu riba? Sejenis kredilan, apa kredilan? Oh, kredilan. Tantitil, apalagi di perumahan-perumahan itu yang ada satu komunitas dari luar Jawa itu yang tukang apa ini minjamkan uang. Itu Masya Allah, itu uangnya yang terlibat. Sementara kalau kita tahu, kita kasihkan contoh aja 2 akibat riba itu. Akibat riba itu orang ngeri mikir itu akibat riba itu. Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa renungkan 2, kita kasihkan contoh aja. Ini akibat daripada dosa riba. 1, riba itu lebih ringan daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Pak, dan tidak pula bersama ini makan riba, 2 riba, itu luwe apa timbang sampai menzinai ibu kandung sampai. Lebih ngeri daripada itu. Mending berzina dengan ibu kandung daripada makan riba. Itu dosa riba. Jangan sepelekan riba. Di kandung ini riba itu berat. Kok didik. Yang kedua apa kata Rasul? Dan nanti bisa dilihat dalam kitab Nailul Awqar. Dosa riba itu Pak, yang paling itu lebih kecil dosanya, lebih ringan daripada hasil 60 pelacur. Bisa. Tapi kalau di masyarakat, uang makan hasil didi lagi dulu. Terus orang pelacur di situ, kerja pelacurkan diri. Mana yang dilihat? Pelacurnya. Karena dosanya lebih berat karena pemakan riba. Lebih ngeri daripada 60 pelacur itu cuma 1 ini. Tapi jangan dijadikan dalil ini. Ya. Ini mengerikan. Sehingga nanti banyak yang namanya meminjam perkreditan itu dengan kaji dan ngerti. Tidak semua kredit itu halal. Mana yang haram? Ngaji. Itu kuncinya. Jadi ngaji ini Pak, duduk kursi usah kuburan dong. Saya dengar masuk ngaji, kalau orang hidup di dunia ini penting. Seakan-akan ngaji ini kursi apa? Kursi kuburan. Dan contoh pertengkaran suami istri. Bisa jadi di antara kita ini hubungan dengan istrinya sudah tidak halal lagi. Ngerti nggak batas-batasnya cerai? Kapan suami dikatakan menceraikan istrinya?
kalau nggak ngerti kan bisa jadi istrinya sudah ditalak tapi dia tidak merasa. Loh ini kita betul ngaji kok betul apa belum? Sambut tamu gini-gini. Nah oleh karena itu ini konsekuensi daripada ketakwaan. Jadi konsekuensi takwa yang pertama apa? Wajib bagi setiap muslim yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka wajib baginya untuk apa? Menimba ilmu sedalam-dalamnya agar kita bisa menjalankan perintah dan bisa menjauhi larangan. Dari larangan itu banyak sekali dalam masjid. Jadi kan sudah pernah baca kitab Khata'il Musallin, kitab tentang kesalahan orang yang sholat. Tebel ini Pak, sampai itu diungkapkan kesalahan-kesalahan sebelum sholat apa saja, kesalahan-kesalahan ketika sholat apa saja. Makanya sini anak bukan ngaji baru pengen akan ngaji itu lalu nyungsep. Contohnya nggak sholat. Ini kasus di Perumahan Sidokari, ada anak pondok setelah liburan pulang sholat di masjid di tempat dia tinggal. Nah di dalam fikih sholat di rumah, nek sholat sendirian, ini wajib damel sutra. Sutra ini pembatas, cek boten dilewati wong, biar orang lain tidak melewati depan kita, dikasih pembatas. Apa itu tas atau mungkin bangku atau tiang kecil, biasanya di masjid-masjid sudah dibuatkan itu sutra kecil. Nah, nek pun dikai batasnya demikian, orang nggak boleh lewat di dalam lingkaran ini tadi, nggak boleh. Itu kalau sholat sendiri. Bisa jadi orang duduk, cuma khawatirnya kayak sutra duduk itu enak sujud kok hilang. Kan dulu mesti yang dijadikan sutra itu ngerti. Bisa kan? Maksudnya dia aman ikut tas atau apa namanya tiang atau tembok atau ada apa namanya biasanya kalau sudah dibuatkan tiang kecil ya untuk sutra. Nah, pas anak ini sholat, yang anak mondok saya ceritakan tadi itu pas liburan sholat di masjid. Terus pengurus takmir itu lewat gitu. Lah syariatnya Pak, syariatnya kalau kita sholat sendirian terus sudah menggunakan sutra, ada orang lewat itu harus dicegat. Kenapa? Melewati depan orang sholat itu hukumnya bukan makruh, haram. Ini sih gak disering dididik haram. Jadi cacat-cacat pulang dari mengaji itu sama guru haram mau mengatakan ini kata sering dididik haram, ini pakai haram. Masa aku lewat kaki orang sholat lain haram. Ya ngeri, makanya ngeri. Itu haram Pak. Jumhur ulama menyatakan itu bukan kilatul ulama. Jumhur berpendapat demikian. Jadi melewati orang yang sedang sholat itu hukumnya haram. Makanya Nabi kasih sanksi, kalau kamu tuh berdiri di sana selama 40, cuma tidak dijelaskan oleh Nabi apa 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tidak dijelaskan. Kalau kamu berdiri 40, katakan 40 hari saja, itu kan sudah cukup bagi kita. Nek sampai ngadeg tok minggu 40 dina iku luwih apik timbang melewati orang yang sedang sholat. Nggak boleh, bukan haram. Nah, berhubung tidak tahu takmir ini, tetap lewat. Nah, anak yang mondok action, karena yang dia ketahui kalau ada orang lewat sholat itu dia akan dicegah. Tangan ini. Nah, takmir merasa kaget di sholat kok ketahui. Di sholat kok ketahui ini opo ini aliran opo ini. Terus akhirnya berot dicegah tetap nggak boleh lewat. Nah, akhirnya balik, timbul fitnah. Jadi waktu paginya terjadi, malam dia ingin kumpulkan teman-teman takmir. Di sini ada aliran sesat. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Dia lewat dicegat.
waktu sholat itu dicegat. Aku lewat itu di gak ada mana wong satu tangan dia mencegat. Ketahui itu opo apa? Inilah dampak buruk. Sekali lagi saya katakan, dampak buruk ketidaktahuan kita. Ini kalau sesuatu gampang nilai sesat, padahal itu syariat. Karena ketidaktahuan kita, betul. Jadi terjadi salah kaprah di dalam beragama. Maka sing lagi enak musik sholat betul ngaji, sing lewat gak ngaji itu enak malah. Napa? Bebas. Dilewati yang menang, sing lewat ya santai. Ya Allah, pun jenengan renungkan. Jadi gak mungkin kita bisa menjadi orang muttaqin, gak mungkin kita bisa menjadi orang bertakwa tanpa memiliki ilmu. Baik, ini tentang definisi takwa dan penjelasan sekilas seputar takwa. Bulan depan kita akan membahas lanjutan tentang ahamiyatut takwa fi idlalil Quran was sunnah. Pentingnya ketakwaan yang disertai dengan dalil-dalil dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat yang masyhur yang perlu kita tahu maknanya apa. Seperti ittaqillaha ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya apa ini? Kemudian ada ayat yang lagi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau tadi yang pertama apa? Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua apa? Sesuai dengan itu pengertiannya bagaimana. Ya, dan sejauh mana sih pentingnya takwa, peran ketakwaan di dalam keislaman dan di dalam keimanan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus nanti kita akan jelaskan tentang samaratul taqwa, buah-buah dari ketakwaan itu. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika